Oke. Apa kabar sekarang, Wari? Alhamdulillah sehat. Capek ya? Luar biasa Pak. Tapi itulah capek itu untuk menuju kebaikan. Ya, Pelan-pelan terus ikuti apa arahan dari para Bu Ana, arahan dari teman-teman, ajarkan. Habis itu banyak-banyak belajar melalui itu supaya tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Ana dapat terlaksana dengan sempurna. Dan satu hal ingat, jangan sampai lewat waktunya. Insya Allah ada. Insya Allah tiap hari itu saya melihat dalam SD. Saya akan kerjakan apa yang harus diselesaikan dan saya tidak benar-benar bekerja. Itu betul. Jadi kan ini kan P3 nih. Iya benar. Hadir saya kemari selaku UP menjadi untuk melakukan aktivitas pendampingan individu yang ketiga. Kira-kira tujuan kita kemarin tahu? Tujuan kita duduk di pendampingan individu ini apa aja? Sepertinya kita akan melakukan diskusi. Ya, kita diskusi tentang refleksi hasil survei feedback 360, kemudian penilaian sendiri tentang kompetensi Pak Bukhari selaku guru penggerak, kemudian rencana-rencana pada penerapan pembelajaran PSI itu, pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti ada hal tentang bakja, ini berhubungan dengan visi sekolah yang diampu oleh CGP yang berpihak kepada itu dia. Selanjutnya untuk yang lembar umpan balik, satu untuk kepala sekolah, 5 untuk guru, 5 untuk murid itu udah diinput semua datanya? Insya Allah udah. Ini Ada. pertinggalan Apa saja proses sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, Budi? Kalau prosesnya Pak, apa yang sudah ada pada LMS itu seperti mungkin pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi sudah saya laksanakan, tapi ya belum bisa menghasilkan secara 100%. Artinya penerapan itu kan perlu proses. Ya. Dan proses itu kan nggak begitu kita kerjakan langsung bisa hasilnya 100%. Jadi intinya saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Bukhari karena sudah melakukan kemajuan-kemajuan, sudah melakukan perubahan-perubahan yang diharapkan perubahan dan kemajuan-kemajuan ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain, sehingga dengan adanya penularan ini enggak kita sendiri loh yang jadi guru penggerak. Akhirnya semua, ya paling kurang lingkungan kita ini menjadi guru penggerak. Mereka menyampaikan lagi, makanya nanti ada kita membuat di KKG, sampaikan hal-hal yang sama sebagaimana yang kita dapat di sini. Jadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Bukhari yang telah memberikan kemajuan-kemajuan, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Selanjutnya kita memasuki refleksi hasil survei. Kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Maksudnya bagaimana? Menurut saya gini Pak ya, itu artinya menurut dari kepala sekolah perlu dilakukan tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid agar terus dilakukan sehingga praktek yang diharapkan dapat dilakukan dengan konsisten, artinya berkesinambungan ya, sebagai bentuk implementasi pembelajaran kepada orang tua secara terus-menerus, karena itu yang merupakan kelemahan yang ada pada saya untuk saat ini dalam melaksanakan
program pemerintah ini. Ya, ya. Nah, kemudian menurut rekan sejawat, Ya. artinya teman-teman, nah, secara garis besarnya, ini kan rekan sejawat banyak juga ya, ada termasuk TNI, ya. Nah, jadi saya ambil secara umum, menurut rekan sejawat itu, saya harus melakukan tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan dalam membantu prakarsa misi dan tujuan yang dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Artinya kalau sekarang sudah baik, maka harus bisa lebih baik lagi. Nah, artinya kalau kita skala dengan nilai sudah 70, artinya kita harus bisa mencapai 80 dan 90. Berarti itu harus memiliki rencana tindak lanjut yang matang ya? Iya benar. Nah, iya. Nah, kemudian menurut murid ya, dengan melibatkan orang tua, maka mereka akan terus disiplin belajar. Artinya nih anak-anak kita ini kan taat dan patuh sama orang-orang tua mereka nih Pak ya. Jadi kalau mereka dipantau dengan orang tua mereka, jadi apa yang ingin kita ciptakan seperti pengetahuan dan karakter mereka ini bisa tercipta dengan baik. Artinya ada kerjasama gitu Pak. Terus selanjutnya apa rencana Pak Bukhari selaku CGP ke depan untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus kita miliki? Yang perlu pada saya itu Pak, dukungan moral ya. Dukungan moral baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat dalam implementasi yang telah saya lakukan di sekolah. Serta dukungan sarana dan prasarana. Ini hal yang paling penting Pak untuk pembelajaran seperti Infocus ya, kemudian jaringan wifi, kemudian perlengkapan ICT lainnya ya, mungkin apakah itu laptop, apakah itu mungkin tripod, karena ini hal-hal yang penting. Nampaknya kecil tapi perlu ini Pak. Dalam hal ini rencana utama yang tetap saya lakukan adalah melakukan prakarsa perubahan di sekolah ini menuju merdeka mengajar yang diharapkan oleh pemerintah. Itu yang paling utama. Siapa yang Bapak selaku CGP, siapa yang dilibatkan ini supaya terjadi peningkatan kompetensi guru penggerak? Yang saya libatkan yang pertama sekali ini murid Pak, karena saya berinisiasi yang pertama kali kan ini murid ya. Nah kemudian murid yang ada di sekolah itu yang paling utama, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat ya, termasuk tenaga kependidikan, kemudian komite sekolah, orang tua murid, dan stakeholder sekolah yang ada seperti masyarakat setempat, kemudian pengawas sekolah. Itu perlu Pak ya, karena ada sinkronisasi. Kemudian dinas pendidikan, kemudian juga termasuk dinas kesehatan ya. Artinya hal-hal ini kan kita perlu lakukan, perlu sinkronisasi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan. Mungkin ada pemeriksaan kesehatan ini, itu kita harus terlibat di dalamnya. Artinya kita harus bergerak ya, untuk melakukan prakarsa perubahan ini. Ya, oke. Kemudian kita hari ini tadi malam kemarin, nanti malam kita sudah masuk ke modul 3 31. Nanti malam kita mungkin sudah diskusi lagi masalah fokus kita masalah kasus. Dan ini juga harus terus dipahami. Dan saya kepingin tanya nih, modul-modul yang lama itu kan nggak dilupakan? Insya Allah enggak. Nah, jadi modul 22 kemarin apa kira-kira? Modul 22 itu yaitu mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Maksudnya bagaimana? Pembelajaran yang bertujuan untuk melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga tercipta keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang menghantarkan mereka menjadi individu yang selamat dan bahagia, seperti kata Ki Hajar Dewantara ya. Itu kembali ke modul 1 ya Pak ya. Kemudian pembelajaran ini meliputi kesadaran diri
ya, atau pengenalan emosi, manajemen diri, yaitu tentang mengelola emosi dan fokus. Kemudian kesadaran sosial, artinya keterampilan berempati, ya, dengan teman-teman, ya, siswa juga berempati, artinya melakukan hubungan dengan murid-murid yang lainnya. Nah, kemudian hubungan berelasi, ya, atau pengenalan emosi dari setiap siswa. Ya. Nah, kemudian keputusan yang bertanggung jawab. Nah, setiap yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, baik saya maupun murid-murid atau yang lainnya. Berarti udah paham ya. Ya, Di modul 22 tuh secara konteksnya berarti PSI. iya, pendidikan sosial Dan dan sosial emosional. Terus kan apa rencana Bapak selaku CGP supaya PSI ini dapat berjalan dengan baik? Hal ini sudah gitu ya, sudah saya laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari dengan memasukkannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kebetulan saya kena di kelas 4 nih Pak ya. Ya. Jadi PSI ini saya terapkan melalui kurikulum merdeka, artinya dalam bentuk modul-modul yang ada tersebut. Kalau dulu RPP namanya, sekarang modul. Nah, di modul-modul tersebut saya sisip-sisipkan seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, ya. Contoh mungkin dengan melihat anak-anak ya saat tidak fokus, maka saya akan melakukan supaya mereka fokus pada pembelajaran tersebut. Kalau dalam pembelajaran itu teknik stop namanya. Teknik stop. Baik. Jadi udah akhirnya, udah direncanakan ya? Iya, tapi ya belum maksimal sekali Pak ya. Artinya untuk mencapai 100% itu perlu proses dan perlu kerja keras. Jadi saya sambil minum ya? Iya, iya. Jadi nggak masuk jawaban tadi, nggak lupa pertanyaan saya. Ini kan udah kita laksanakan nih, udah melakukan pendekatan, udah menerapkan pembelajaran, udah terasa nih. Iya. Jadi Bapak selaku CGP Bapak harapkan apa sebenarnya dari kegiatan ini? Yang saya harapkan itu dalam pembelajaran adalah memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk menumbuh kembangkan, melatih dan merefleksikan kemampuan sosial emosional dengan cara pembelajaran eksplisit, artinya pembelajaran secara langsung, ya. Kemudian berintegrasi dengan pengajaran dan kurikulum pengembangan iklim ya, seperti budaya positif di sekolah. Jadi pembelajaran modul 1-4 gitu ya. Itu harapannya. Iya. Kalau lebih dipersingkat lagi harapan sebenarnya apa dari CGP? Harapan saya bisa mewujudkan visi dan misi sekolah secara maksimal. Tapi berpihak pada anak jangan lupa. Iya, berpihak kepada murid, benar. Karena hari ini kan kita lebih mengedepankan dan memandang apa kebutuhan dia. Benar. Mau kemana ya. Kita tinggal mengarahkannya. Makanya muncul hari ini sebagaimana yang filosofi dari Dewantara, Ibu Handayani, sebelumnya Pak Inas Sosingkulodo, dengan Diego Garso, dan hari ini dengan pembelajaran yang kita pelajari sama-sama di NLS melalui media platform Merdeka dan yang lain itu semuanya mengarah kepada kita menghamba, kita gurunya bukan hebat kali. Nggak ada artinya kita ini kalau muridnya nggak ada. Jadi bagaimana murid ini bisa jadi kita lah yang mengolah, kita yang mengatur, kita menghambakan diri. Bukan berarti menghamba di sini kita harus jadi budak dia, enggak. Nah, kan paham kan? Jadi itu dia menghamba kita tadi. Kita lah melihat anak ini kemana maunya. Tapi kita melakukan perubahan dari bentuk potensi ya, kreativitas anak, ya, hal-hal yang positif ada pada anak. Bagaimana kita bisa kembangkan menjadi benar-benar diri mereka dengan potensi dan kemampuan mereka. Ya, itu dia. Jadi kita harapkan seperti itu, walaupun nggak terseok-seok, mungkin maaf cakap kita bilang dukungan dari
saja sekolah pulang, tapi kita harus tetap meyakinkan teman-teman, meyakinkan pimpinan bahwa ini penting loh. Tapi kalau kita tidak mau meyakini, kita kurang dekat, kurang bersosialisasi dengan teman-teman, akhirnya hari apa ya biar dia aja. Alah, itu bahasa dia. Nah, bahasa-bahasa inilah yang kita usahakan supaya sehingga mereka, betul, mereka, iya, yuk. Yang kita harapkan dengan harapan tadi ya, walaupun CGP-nya 1 orang, tapi ada 9-10 sih juga ini hati. Jadi bagaimana mereka nggak masuk kemari karena ada PMN. Dan di PMN juga semuanya hampir potongan-potongan daripada yang kita pelajari selama 6 bulan. Nah, gitu dia. Baik, pada kehadiran saya di PI kedua kemarin kita sudah berbicara masalah visi calon guru penggerak. Visi bahkan kita pamerkan tuh, kita pampang. Nah, dihadapkan oleh teman-teman sekolah. Bahwasanya visi kita begini loh. Yang berpihak kepada murid, kan gitu. Jadi yang kepingin saya tanyakan, ingat nggak Bapak ada pelajaran Bagja di situ? Ada. Nah, ada keterlibatan Bagja. Kalau nggak salah saya, Iya, tentang buat pertanyaan utama, ambil Iya. gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi. Atur eksekusi yang terakhir ya. Iya. Pak Bukhari, udah diterapkan metode Bagja tuh untuk merancang perubahan di sekolah? Insya Allah kalau untuk diri saya sendiri sudah, untuk teman-teman kayaknya saya harus lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi secara mendalam ya. Artinya ini kan Bagja ini perlu proses yang luar biasa untuk menerapkannya. Karena Pak, saya yakin dan percaya dengan saya sering mensosialisasikannya baik secara individu maupun kelompok, insya Allah rencana Bagja ini atau proses Bagja ini bisa terlaksana. Kan ini udah pelan-pelan udah dilakukan Bagja. Apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak? Sepertinya udah Pak. Apa ya? Dapat. Namun ya belum semua pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ya. Masih tersendat. Masih tersendat-sendat. Artinya tersendatnya nggak tersendat sekali karena kegiatan ini kadang ada pertempuran mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain yang perlu proses, perlu waktu untuk bisa dilaksanakan secara baik. Artinya selama ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, tapi untuk mencapai lebih baik lagi itu perlu proses lagi dan perlu rencana-rencana yang luar biasa lagi. Dan perlu ada kolaborasi, kerjasama. Kerjasama. Antara siapa tuh? Tidak hanya saya, tapi hanya perlu bantuan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat guru yang ada di sini, kemudian juga termasuk perlunya ada kerjasama dengan tenaga kependidikan, ya, seperti operator juga tenaga kependidikan, Pak, ya. Kemudian kolaborasi juga dengan komite sekolah, karena komite sekolah ini menjembatani antara sekolah dengan masyarakat atau dengan orang tua. Iya. Jadi selama melaksanakan kegiatan ini ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak rasakan? Nah, tantangan-tantangan yang ada saya hadapi, yang pertama ada jelas itu Pak, tantangannya dua, ya. Gagal, Ya, kegagalan dan keberhasilan. gagal sukses. Nah, kegagalan mungkin dari, kalau kita lihat dari inquiry aspiratif melalui tahapan Bagja, ya, terdapat kesulitan dalam masalah merangkul pihak yang terkait. Artinya pihak-pihak yang ingin kita libatkan itu mungkin mereka ada waktu-waktu untuk mengambil waktu senggang mereka itu agak sulit. Artinya kita harus menyamakan persepsi dulu untuk bisa berkumpul dengan mereka, ya. Kemudian untuk sehingga ya untuk menemukan waktu yang tepat bersama-sama itu
dalam merumuskan visi misi sekolah ini ya kadang-kadang tertunda. Oh, sering tunda ya? Iya. Karena semua punya kesibukan. Iya. Betul. Kita ajak ngajar, kita ajak ibu rapat nih Pak, ya. Iya, benar. Nanti kita ajak komite yang nggak bisa nih. Komite kerja di luar kan. Ya, Sering tertunda. Berarti Bapak udah sering ngajak nih? sudah Pak. Artinya ada juga sudah waktunya kita lakukan, sudah kita laksanakan, tapi mungkin untuk implementasi yang lebih baik lagi itu masih ada yang tertunda-tunda gitu dari visi-misi ini. Dibuat Pak undangannya Pak. Kemudian ya, Nah, undangannya dibuat. Kemudian kan ada rencana nih, tapi nggak jadi. Buat berita acaranya lagi Pak. Bahwasanya hari ini dengan kondisi ini yang hadir cuma sekian akhirnya ditunda. Iya. Jadi cerita Bapak tertunda tadi sudah tertuang dalam daftar hadir, nggak ada orang isi. iya, Nggak apa-apa. Itu membuktikan bahwa Bapak kemana ada rencana buat loh. Tapi karena alam kondisi apa itu ini Benar. tertunda, pindah lagi. Di keempat kali baru jadi buat nih sini. Jadi ceritanya ini harus dibuktikan dengan dokumentasi, administrasi, Iya. gitu Pak. Iya. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak ya, saya bilang tadi kan ada kegagalan. Berhasil dulu Kemudian ya. ada yang kedua yaitu keberhasilan. Nah, Keberhasilan ini bahwa setiap orang memiliki inti positif, ya, yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, inquiry aspiratif mengupayakan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi menjadi tidak relevan. Ya. Nah, semua aspek dalam organisasi fokus pada penyelarasan kekuatan yang dimiliki dengan satu tujuan yaitu mengatasi kelemahan. mengatasi kelemahan. Artinya keberhasilan ini bisa dilakukan yaitu untuk kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan yang ada itu harus kita lakukan terus menerus agar mencapai keberhasilan ini. Artinya kalau sudah kita laksanakan sekali dua kali itu juga tidak cukup, perlu yang ketiga, yang keempat, mungkin yang kelima. Dan seterusnya. Dan biar seterusnya. sempurna ya. Biar sempurna. Ya, mantap lah kalau kayak gitu. Jadi udah dilakukan, ada kelebihan, ada kekurangan, kan gitu deh. Iya. Ada keberhasilan, tunda-tunda lagi tadi ya kan. Jadi menurut Bapak selaku CGP, kira-kira perbaikan apa yang harus dilakukan ke depan supaya pelaksanaan tahap Bakja ini untuk perubahan di kita di grup ini gampang terus sampai misi. Apa yang harus kita perbaiki hari ini? Yang perlu saya perbaiki yang pertama mungkin dari diri saya sendiri, ya. Artinya dari diri saya sendiri ini saya harus bisa melaksanakan atau merencanakan, dan rencana-rencana yang sudah saya terapkan itu perlu adanya perubahan kembali, ya. Artinya rencana-rencana tersebut perlu lagi saya refleksikan untuk diri saya sendiri mungkin, kemudian untuk pelaksanaannya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Gitu ya. Baik, jadi udah paham lah kita semua nih. Ada 3 tujuan pokok kita hari ini. Yang pertama tadi masalah hasil survei, feedback kita balik ke belakang. Kemudian ditambah dengan penilaian sendiri tentang siapa kita, data kita hari ini lagi bergerak. Selanjutnya tadi kita juga harus lebih memahami tentang PSE, ya kan? Karena penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Dan itu juga harus dipahami betul-betul Pak. Benar-benar. Karena kita berbicara nih masalah emosi anak itu bukan emosi marah aja ternyata. Benar. Banyak kali emosi itu masih secara umum. Selanjutnya supaya sekolah kita ini bisa berubah dari yang sebelumnya menuju ke penggerak. Apalagi saya dengar sekolah ini PSP ya. Iya. Insya Allah PSP tahun depan harus jadi lah.
Kerja ekstra ya. Dia ekstra. Kalau memang ibu nggak dukung, sampaikan, munculkan kekhawatiran kepada ibu. Dia ibu segera mendukung. Jangan nanti ibunya, kita kan sibuk nih, Iya benar. tamu sana, tamu kemari, mungkin merasa nggak enak, nggak senang dia. Benar. Tapi kalau kita lakukan pendekatan, sampaikan, ceritakan, dekat lah kalau kita kan cerita ya. Sampaikan bahwa ini begini. Saya rasa kalau ada CGP di sini untuk maju ke depan di PSP lebih aman, lebih gampang. Nah selanjutnya biar terjadi perubahan, tapi perubahan kita harus melakukan proses bagja tadi yang ini tidak kita dapat hanya di pembelajaran guru. Ketika kami dulu kita ketik bagja, internet belum ngerti ya, sebelum keluar bagja itu apa. Sekarang mungkin nggak tahu saya sekarang. Kalau dulu kami pertama ketika di internet bagja nggak muncul, ngerti dia bagja itu apa. Makanya bagja ini adalah satu kegiatan yang berusaha dengan unsur, dengan prosedur, dengan langkah-langkah cara yang tujuannya satu, dimana pertanyaan tadi, hasil pertanyaan, aksinya dan semuanya kepada visi dari berpihak kepada murid. Kalau udah visi berpihak kepada murid, ini kan mantap banget. Benar. Kalau kayak dulu kita masih kecil kan mungkin guru yang masa kita harus maunya guru. Sebenarnya kalau dalam pembelajaran kemarin itu ada 4-5 macam guru itu ya. Betul. Guru pemantau, guru penghukum ya. Padahal kalau yang saya pelajari itu yang paling ideal itu guru yang mana sebagai pemimpin pembelajaran, artinya sebagai manajer. Nah selama ini kan saya anggap yang manajer itu adalah kepala sekolah. Itu dia salah. Ternyata manajer itu ada pada diri guru Karena dia akan memanage anak-anak murid. Benar. Kepala sekolah manajer juga. Benar. Cuman manajernya bukan untuk murid lagi, manajer kepada si manajer tadi. Kepada mereka sejawatnya, kepada guru lain. Jadi kan semuanya ini kita nih pemimpin. Kita di rumah juga kayak gitu. Memimpin anak, memimpin istri. Benar. Di sekolah ketika 7.30 atau jam 8.00 ketika kita masuk ke dalam kelas kan kita jadi pemimpin di situ. Benar. Sekarang orang itu tahu tapi nggak paham. Karena Aku kan bos di sekolah ini, tahu dia itu tapi dia nggak paham. karena mereka belum paham tentang bagja. Nah itu dia tadi. Ternyata kalau udah kita paham ternyata yang kita lakukan selama ini juga udah betul, cuma tinggal dipoles-poles. Benar. Bagaimana anak bisa pandai kalau nggak pernah kita suruh ke depan? Benar. Nah, itu dia. Jadi Pak Bukhari alhamdulillah ya, pendampingan individu yang ketiga ini nampaknya ada kelar nih Bapak, udah bagus. Tinggal lagi ya, kita lah membuat hal-hal yang menarik, Benar. bagaimana supaya anak-anak ketertarikannya muncul. Kita lambat masuk aja, dijemput kita ke kelas. Benar. Lokal kita di kantor, kita nggak masuk bukan mereka senang, tapi mereka mana bapak. Kalau dulu ya, kalau kita masih dulu ada guru-guru kalau nggak masuk kita loncat-loncat, guru sekolah nggak hore gitu kan ya. Nah, sekarang kita ciptakan, kita buat perubahan, kalau kita nggak masuk mereka kangen sama kita. Itu dia Pak. Nah, jadi saya anggap ini udah bagus nih, tinggal lagi dipoles-poles lah. Artinya ya saya juga perlu belajar banyak nih Pak ya. Iya. Nah, karena yang sudah saya lihat kemampuan IT juga ya kepada anak kayaknya agak luar biasa. Nah, karena saya ambil contoh di kelas saya itu anak tersebut bisa membuat seni video dengan sekitar 2.500 followers. Nah, artinya ini kalau menurut saya sendiri sebagai guru penggerak ya menarik. Anak saja bisa, kenapa saya nggak bisa? Iya. Nah, artinya saya harus belajar ekstra untuk bisa mengeluarkan dan memaksimalkan potensi yang ada pada mereka. Tapi arahnya lebih menuju arah yang positif dan arah yang negatif. Jadi kan mungkin bulan depan kan saya kembali lagi nih, Iya. melakukan pendampingan unit 4. Iya. Nah ini kita sepakati dulu
nanti boleh dicatat, ini dengar aja dulu. Yang harus dipersiapkan nanti di individu keempat itu adalah menyusun RPP. CGP menyusun RPP Iya. dengan unsur diferensiasi. RPP politik diferensiasi ya. Kemudian ada di situ KSE tadi, kompetensi sosial emosional. PSD ya. PSD ya. Kemudian RPP itu terus dikomunikasikan lah, boleh dengan kelompok-kelompok sesama. Kita kan bisa JGP nih. Iya. Nah, disepakati dengan teman-teman. Nanti saya sampaikan ketika saya kunjungan ke sana, saya sampaikan juga. Maksudnya biar satu kata loh. Boleh coba di sana, belajar di sini. Kayak mana sih RPP ya? Ada unsur diferensiasi dan KSE-nya masuk atau PSI-nya tadi ya. Jadwal pelaksanaan proses ini, kemudian kan batas satu penyerahan RPP yang telah revisi. Nanti ada revisi, ada RPP asli, Iya. ada RPP yang udah direvisi, jadi ada perbedaan. Nanti di setiap kawan-kawan ini buat dua padanya. Nah, habis itu kelompok yang mana yang benar. Jadi biar aja ada dua RPP yang sebenarnya. Oh, kalau memang udah benar dari tadi, kuat argumentasi kita untuk kawan-kawan mereka ikut kita semua, ya udah. Berarti punya kita tetap dua juga, cuma ada satu yang biasa, satu yang direvisi. Mereka kan terrevisi punya dia, Iya. karena argumentasi kita lebih kuat. Nah, kemudian nanti mungkin ada observasi ya, pembelajaran dengan kita CGP itu nanti kita atur. Jadi mungkin itu aja lah. Hal-hal lain mungkin harus diperhatikan di LMS, pelajari lebih banyak, pahami. Habis itu kolaborasi dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan insya Allah itu aman semua ya. Iya. Jadi gitu aja Pak Bukhari. Mudah-mudahan sukses terus ya.